Terus geng, sewaktu gua riset konten ini, penonton film Jumbo itu udah mencapai 3,8 juta penonton. Kebayang tuh ya. Dan film Jumbo ini menjadi film animasi Asia Tenggara terlaris sepanjang masa. Dan Miyazaki mengatakan kalau dia benar-benar merasa jijik ketika melihat demo tersebut dan menegaskan kalau dia nggak pernah ingin menggunakan teknologi ini untuk karya-karyanya. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke geng, hari ini kita bakal membahas mengenai film lagi nih geng. Kali ini filmnya asal Indonesia dan juga gak kalah ramai dibicarakan. Yaitu sebuah film animasi yang berjudul Jumbo. Dan udah lama nih geng, kita tidak menemukan film animasi yang dibuat oleh seniman asal Indonesia. Yang mana terakhir kali yang gue tahu itu adalah film Nusa, yang tayangnya sekitar 4 tahun lalu. Dan itu juga ya ada beberapa kontroversi. Dicekal, ada yang membuat propaganda yang gak baik tentang film itu. Ya segala macam lah. Karena di Indonesia sekarang itu kalau gue lihat ya, pasar yang paling laku adalah film horor. Dan juga film lawak, film lucu. Dan terkadang antara film horor dan film lucu ini selalu dibumbuhi dengan hal-hal yang berbau-bau dewasa gitu, yang gak cocok untuk ditonton oleh anak kecil. Dengan kehadiran film Jumbo ini, dari dewasa sampai anak-anak bisa menontonnya. Apalagi kalau kita berkaca dengan industri film animasi, yang mana Indonesia masih tertinggal jauh dari negara lain. Nah ini bisa dikatakan angin segar lah untuk dunia perfilman kita. Dan gak usah jauh-jauh dibandingin dengan Disney dari Amerika atau anime asal Jepang. Dari negara tetangga kita aja, yaitu Malaysia, kita itu masih kalah jauh. Makanya, film Jumbo mendapatkan dukungan dari banyak orang Indonesia yang sangat antusias dengan film ini. Sampai udah mendapatkan sekitar 3-4 juta penonton geng saat ini. Nah, gokil ya. Nah, apakah kalian salah satu di antara 3-4 juta penonton itu? Coba deh absen dulu nih yang udah nonton film Jumbo. Selain itu, kehadiran film ini juga menjadi sebuah gebrakan baru di tengah-tengah maraknya penggunaan ilustrasi atau animasi yang dibuat menggunakan AI. Yang mana sampai salah satu studio animasi terkenal asal Jepang, yaitu Studio Ghibli, itu sampai mengecam siapa saja yang menggunakan animasi berciri khas Ghibli menggunakan AI. Nah, karena ya dianggap tidak menghargai seniman gitu geng. Nah, gue juga bakal ngebahas nih geng mengenai keberhasilan film Jumbo ini di tengah-tengah gempuran animasi AI. Jadi mari sama-sama kita bahas tentang film yang sangat membanggakan ini. Langsung aja di sisi lain. Oke, sebelumnya gue disclaimer dulu nih. Buat yang belum nonton film ini di sini bakal ada spoiler nih. Jadi mohon maaf ya. Kalau yang nggak mau di spoiler, boleh nonton dulu filmnya. Nanti jangan marah-marah ke gue ya kan. Gue di sini cuma pengen bercerita, cuma pengen ngasih informasi tentang ya film animasi yang membanggakan ini. Oke, sekarang kita langsung masuk nih geng ke dalam pembahasan pertama, yaitu suksesnya film Jumbo di pasaran. Jadi geng, selama beberapa tahun terakhir, mungkin sejak pandemi, kalau kalian nonton bioskop pasti setidaknya ada satu film horor yang sedang tayang. Ya, kalau kita berbicara film Indonesia. Memang geng, film horor itu saat ini lagi hype banget dan disukai oleh orang Indonesia. Dan tingginya minat penonton film horor membuat banyak production house jadi berbondong-bondong untuk membuat film dengan genre tersebut. Mau itu membuat film dengan cerita yang dibuat sendiri oleh script director atau script writernya, atau justru mengadaptasi cerita yang sudah terlebih dulu viral, sudah ada di sosial media, kemudian dikembangkan dengan ditambahkan drama-dramanya. Jadi banyak sumber lah, ada yang kisah nyata juga. Terus kita juga bisa lihat film apa yang paling laris nomor 1 di Indonesia. Ya udah pasti film horor yang salah satunya berjudul KKN di Desa Penari. Hal ini jelas bisa membuktikan betapa besarnya pasar film horor di Indonesia. Nah, tapi mungkin ada di antara kalian yang sekarang sudah jenuh dengan genre horor ini. Ya, apa ya, kayaknya hantu Indonesia itu-itu aja gitu. Ya, terkadang untuk membuat film itu ada daya tariknya, ditambah ada hal-hal yang sensual, adegan dewasa, atau mungkin ada adegan lucunya. Biasa film horor di Indonesia kayak gitu. Sekarang udah banyak nih yang pengen merasakan experience baru dengan menonton film genre lain. Ya, gak pengen lihat suster ngesot terus, itu suster gak sembuh-sembuh kakinya.
Ya kan, ngesot seumur hidupnya. Di tengah banyaknya film horor di industri perfilman Indonesia, ada satu film yang menawarkan suasana dan konsep yang berbeda, geng. Nah, ini gue seneng banget nih. Lo lihat senyum gue nih, sumringah kan. Film animasi berjudul Jumbo. Pengen ces gak tuh? Jumbo, geng. Jumbo. Lawan kamu tuh gampang. Gak mungkin menang lawan kita. Aduh, gendut. Film Jumbo ini adalah sebuah film animasi yang disutradarai oleh seorang komika sekaligus animator yang bernama Rian Adriandi. Udah pasti nih anak-anak milenial sama Gen Z pasti tahu nih. Karena dulu dia ini cukup terkenal bareng Raditya Dika, ya kan? Bikin series namanya Malam Minggu Miko, web seriesnya. Pasti tahu kan? Lucu banget, gue senang banget sama nih orang tuh. Vibe-nya tuh positif banget gitu. Buat kalian yang suka stand up comedy juga pasti tahu dan ya dulunya nonton dia lah, ya kan. Dan Rian ini membuat film Jumbo itu membutuhkan waktu selama 5 tahun, geng, gak tanggung-tanggung. Dengan proses produksi filmnya yang juga dilakukan bersama dengan 420 kreator lokal yang terdiri dari animator, penulis naskah, musisi, seniman visual, dan lain-lain. Film ini membawa beberapa bintang ternama Indonesia sebagai dubbernya, pengisi suaranya. Ada Bang Boril, Ariel Noah. Nah, perannya sebagai ayahnya Don. Terus ada BCL atau Bunga Citra Lestari sebagai ibunya Don. Terus ada Angga Yunanda sebagai karakter Acil. Ditambah lagi dengan Cinta Laura, nggak ada hujan, becek, nggak ada ojek ya. Dan juga Aryo Wahab yang menjadi pengisi suara di film ini untuk karakter-karakter lain. Bahkan aktor terkenal kayak Chico Jericho juga jadi pengisi suara untuk kambing ya. Untuk kambing yang jenggotnya kayak Walid ya. Nah, suaranya itu bisa persis kayak kambing, geng. Gokil ya. Nama saya Chico Jericho dan saya di sini berperan sebagai Mbe. Dan terus pengisi suara untuk karakter anak-anaknya itu memang dari anak-anak, geng. Jadi seperti salah satunya Prince Putirai, terus ada Queen Salman, terus ada Yusuf Oska dan juga Graciela Abigail. Hal ini jelas berbeda kalau kita lihat dari animasi negara lain yang walaupun karakternya masih anak kecil, tapi pengisi suaranya rata-rata voice actor yang sudah dewasa. Yang suaranya tuh dibocil-bocilin, dilembut-lembutin gitu. Tapi ini langsung anak kecilnya gitu. Ini keren banget dan susah loh, geng, ngarahin anak kecil untuk ngedubbing kayak gitu. Nah, alasannya ini karena si director yaitu Rian ingin agar karakter film Jumbo ini sebagai anak-anak bisa tersampaikan dengan baik. Sebab dia ngerasa nih, energi seorang anak kecil nggak bisa digantikan oleh voice actor dewasa. Jadi karena itulah Rian itu memilih anak kecil sebagai pengisi suara karakter dari anak-anak kecil di film Jumbo ini, geng. Keren ya, sampai sedetail itu yang difikirkan oleh si sutradaranya. Tepuk tangan dulu buat Mas Rian. Gokil. Ada cepet Mas Rian, bagilah. Oke, lanjut lagi. Film Jumbo ini menceritakan tentang seorang anak yatim piatu yang berusia 10 tahun bernama Don, yang sering diremehkan oleh teman-temannya karena dia punya tubuh besar. Nah, Don ini dia tumbuh besar dengan buku dongeng yang merupakan warisan dari orang tuanya. Jadi dia selalu didengarkan atau didongengkan dengan buku tersebut. Yang mana buku tersebut memiliki banyak ilustrasi dan cerita fiksi kesukaan anak-anak. Dan bagi Don, buku tersebut gak cuma kenang-kenangan dari orang tuanya, tetapi melainkan juga menjadi sumber inspirasi di dalam otaknya dia dan juga pelarian buat dia dari kehidupan yang dia rasa gak adil. Ya gimana enggak, dia masih kecil tiba-tiba udah jadi yatim piatu. Ya sedih lah. Dan untuk membuktikan dirinya dia supaya dia itu pede gitu ya, Don ini memiliki keinginan buat mengikuti pertunjukan bakat dengan menampilkan acting di atas panggung yang terinspirasi dari buku warisan orang tuanya tersebut. Dari pertunjukan itulah Don berharap teman-temannya bisa terinspirasi dan mulai percaya tentang keajaiban. Jadi nih anak nih punya visi yang bagus sebenarnya. Nah, tapi sayangnya mimpinya Don ini malah membuat dia diejek, terus diremehin oleh teman-temannya. Ya karena itu tadi, dianggap terlalu, apaan sih lu? Gitu loh, gendut aja lu, apa badan lu sebesar itu aja mau gini-gini, jangan macam-macam dah, apalagi gitu deh. Ya kehidupan bocil-bocil gimana sih, hobi ngebully. Terus ada salah satu anak yang bernama Atta.
Nah, ini bukan bapaknya Amina ya, beda nih, ini beda Atta nih. Nah, Atta ini sampai mencuri buku dongeng milik Don di saat itu. Dan beruntungnya, di dalam perjalanan Don di film ini, dia selalu mendapatkan dukungan dari omanya dan kedua sahabatnya yang bernama Nurman dan Mae. Don ini kemudian berusaha buat mendapatkan kembali bukunya itu. Dan di tengah-tengah usahanya tersebut, dia sempat bertemu dengan Mary, yaitu seorang anak perempuan yang berasal dari dunia lain yang membutuhkan bantuan Don untuk mencari orang tuanya. Jadi Mary ini tuh hantu, geng. Dalam cerita ini dia hantu. Nah, jadi si Mary ini tuh punya orang tua yang sama-sama udah jadi hantu juga, udah meninggoy, ya. Nah, di saat itu dia butuh nih bantuan Don buat mencari arwah orang tuanya. Di saat itu Don tuh nggak pernah menyangka, geng, ketika dia diremehkan oleh semua orang gitu ya, dan bukunya dia dicuri, dan ketika dia mencari bukunya malah dia bertemu dengan hantunya Mary ini. Dan di saat itu dia mau membantu Mary. Dan ketika dia mencari orang tuanya Mary, sekaligus Don ini berusaha untuk mempertahankan dongeng peninggalan keluarganya menjadi dua hal yang saling terhubung satu sama lain. Jadi ceritanya itu ya kayak kas petualangan anak kecil gitu, geng. Tapi untuk mengembangkan cerita ini juga nggak bisa dikatakan mudah, karena ya direkturnya Rian itu untuk bisa membuat cerita film Jumbo ini diperlukan riset yang menyeluruh, sehingga apa yang ditampilkan dan disampaikan di film tersebut terasa sangat otentik dan mencerminkan budaya Indonesia banget. Nah, inspirasi film ini berasal dari perhatian Rian terhadap anak-anak yang merasa nggak diterima atau nggak dianggap, atau bisa juga dikatakan tuh dianggap berbeda di lingkungan mereka, diasingkan. Nah, faktor tersebut menjadi salah satu keunggulan dari film Jumbo ini. Jadi walaupun film animasi tapi sangat menyentuh hati gitu, geng. Nah, karena kalau kita nonton film animasi dari luar negeri, terkadang apa yang disampaikan dari film tersebut kan gak relate buat kita ya. Sebagai orang Indonesia tuh kehidupannya gak relate, kayak Donald Duck. Mana relate sama kita? Ya kan? Bebek di negara kita, bebek entok udah ada di pecel lele. Kalau di sana bebek mah terbang-terbang di danau gitu kan. Gak relate gitu. Terus juga kayak Tom and Jerry, bukan gue ya, Tom and Jerry, tikus sama kucing, tikusnya makan keju, lah di sini tulang ikan di warteg ya kan, mana ada, makanya nggak relate. Nah, tapi kalau film Jumbo ini, film animasi Jumbo maksudnya, ini relate banget sama kehidupan sehari-hari di Indonesia. Nah, oleh karena itu, Jumbo yang memang diproduksi oleh orang asli Indonesia itu pengen ngangkat sesuatu yang sangat dekat dengan orang-orang Indonesia, sehingga ya mereka menciptakan perasaan yang familiar terhadap para penonton, dan orang-orang yang menonton tuh memang kayak nonton, kayak kehidupan sehari-hari ya gitu. Apalagi kayak gue nih, milenial nih, nonton kayak gitu. Gila, kayak masa kecil gue ya, kerasa banget. Walaupun gue bukan yatim piatu ya, maksudnya itu kayak dunianya gitu. Selingkarnya tuh kan gue pasti punya teman-teman yang bener-bener dibully banget, atau dia yatim piatu, diasingkan tuh ada gitu di lingkungan kita. Dan keseharian mereka tuh wah deket banget gitu. Kayak kita tuh nostalgia. Apalagi kalau yang berasal dari kampung nih kayak gue nih. Masa kecilnya di kampung kayak nostalgia ke masa lalu gitu. Di dalam proses development untuk film ini itu cukup panjang, geng. Karena memikirkan konsep sampai ke eksekusi bagaimana film ini agar bisa menjadi sebuah film animasi yang bagus dan sesuai dengan ekspektasi si director Mas Riannya selaku director maupun kepada penonton. Mas Rian ini mengaku lamanya development film Jumbo nggak terlepas dari dirinya dia sendiri yang mengidap ADHD, yaitu sebuah gue nggak bisa bilang ini penyakit, nggak bisa kayak kondisi mental seseorang, atau dengan kepanjangannya itu adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yaitu sebuah gangguan perkembangan syaraf yang mempengaruhi cara kerja otak seseorang. Bagi orang-orang yang mengidap ADHD ini bakal membuat mereka antara nggak bisa fokus atau sebaliknya, bisa jadi terlalu fokus. Nah, jadi ini orang spesial gitu. Nah, kalau Mas Rian ini, dia tuh yang kedua, yaitu terlalu fokus. Kalau dia sudah menekuni sesuatu, dia bakal fokus banget. Dan inilah salah satu alasan mengapa Rian ini bisa fokus untuk mengerjakan film Jumbo bahkan sampai 5 tahun lamanya. Bagi dia, waktu 5 tahun itu nggak kerasa, geng. Saking fokusnya dia untuk membuat film ini dan pengen film ini bisa sesuai dengan ekspektasinya dia. Ya, kita sendiri juga bisa lihat gimana animasi ini ditampilkan di film Jumbo. Dan animasinya itu nggak kaku. Detail-detailnya juga terlihat nyata. Salah satunya adalah rambut dari tiap karakternya yang mirip banget kayak rambut manusia beneran. Kalau karakternya bergerak, rambutnya juga ikut bergerak. Ini detail yang sangat difikirkan. Rian juga mencurahkan perasaannya melalui film Jumbo ini, geng. Sebab karakter Don memiliki cerita hidup yang kurang lebih sama dengan Mas Rian. Karena sama-sama pernah merasakan dibully oleh teman-temannya di masa kecil. Lalu, geng, kedekatan antara Don dengan omanya juga sama dengan Rian ini yang sama-sama dekat dengan neneknya.
Terus salah satu temannya Don, yaitu Nurman, adalah karakter yang diciptakan untuk mengenang Ferry Siamarno, pemeran karakter mahar di film Laskar Pelangi. Hal ini disampaikan oleh Rian di salah satu tweetnya di X. Wah, merinding gue. Nah, buat sekedar informasi, Ferry Siamarno ini sudah almarhum, sudah meninggal dunia. Nah terus geng, trailer perdana film Jumbo ditayangkan pada acara Jogja Netpark Asian Film Festival atau disingkat dengan JAFF, JAFF pada tahun 2024 dan langsung mendapatkan sambutan yang luar biasa di saat itu. Sampai pada akhirnya film Jumbo ini ditayangkan tepat di hari libur lebaran, tepat di tanggal 31 Maret 2025 kemarin. Awalnya film ini ketika pertama kali dirilis itu sempat diremehkan geng, kalau nggak bakal sebagus itu. Tapi ternyata hasilnya justru kebalikannya. Banyak orang yang antusias dengan film ini dan mengaku puas dengan apa yang dikerjakan oleh Rian serta tim. Penontonnya juga bukan cuma anak-anak aja, tapi banyak orang dewasa yang menonton film ini, bahkan ada yang mengaku terharu ketika menonton film Jumbo ini karena merasa sangat relate dengan kehidupan mereka. Sampai ada yang merasa tertolong karena ada seseorang ya yang menyerah dengan hidupnya tapi kembali bersemangat setelah dia menonton film Jumbo ini. Karena sangat menginspirasi. Nah, banyak dari penonton yang juga merekomendasikan agar orang-orang yang belum menonton film Jumbo ini ya untuk menonton. Dan ini berdampak terhadap meningkatnya jumlah penonton tersebut. Jadi bisa dikatakan ya ini sama kayak gue sekarang nih. Ini film gak perlu buzzer, ini film gak perlu banyak promonya, tapi orang-orang yang suka dengan film ini dengan sendirinya tertarik dan tergerak untuk mempromokan. Ada yang dari mulut ke mulut, ada yang bikin konten kayak gue gini. Karena emang sebagus itu geng. Dan ini adalah bentuk dukungan terhadap perfilman animasi Indonesia. Karena ini emang bagus. Semoga nih ke depannya animator kita ya tergerak hatinya untuk bikin sebanyak-banyaknya film animasi. Ya jangan kalah sama Disney, jangan kalah sama anime-anime Jepang gitu. Dan saking antusiasnya orang-orang untuk menonton film Jumbo ini, film ini menambah 912 layar di seluruh bioskop Indonesia pada hari ke-15 penayangannya. Karena penuh terus, full terus, orang gak kebagian, jadi ditambah lah, diperluas lagi. Semakin banyak penontonnya di saat itu. Terus geng, sewaktu gua riset konten ini, penonton film Jumbo itu udah mencapai 3,8 juta penonton. Kebayang tuh ya. Dan film Jumbo ini menjadi film animasi Asia Tenggara terlaris sepanjang masa. Dan ini bukan overklaim. Mentang-mentang yang buatnya itu orang Indonesia, jadinya overklaim gitu, nggak juga. Film ini emang sudah mengumpulkan lebih dari 8 juta dolar atau sekitar 134 miliar rupiah hasil penjualannya. Dan film Jumbo bisa menggeser Mekamato Movie, yaitu film animasi asal Malaysia sebagai film animasi ASEAN terlaris sepanjang masa. Gila. Mekamato Movie sebelumnya bisa mendapatkan 7,68 juta dolar atau setara dengan 129,2 miliar rupiah. Nah, di Indonesia sendiri, Jumbo sudah menyalip film animasi dari Disney, yaitu Moana 2 untuk menjadi film animasi terlaris kedua. Dan Moana 2 itu mengumpulkan sebanyak 3,1 juta tiket ketika dirilis pada bulan November 2024. Nah, kalah tuh sama Jumbo. Dan saat ini Jumbo berada di posisi kedua, tepat berada di bawah film animasi Disney lain yaitu Frozen 2 yang masih berada di puncak dengan mendapatkan pendapatan sebesar 14,8 juta dolar atau setara dengan 250 miliar rupiah. Itu untuk penonton di Indonesia. Terus geng, gak sampai di situ aja geng. Kesuksesan dari film Jumbo, karena film ini dijadwalkan akan tayang di 17 negara lain. Dan ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan bagi Indonesia. Bahkan soundtrack dari film ini juga terkenal banget. Salah satunya berjudul Selalu Ada di Nadimu. Usah kau takut pada keras dunia. Fenomena ini menjadi sebuah hal yang sangat baik karena Indonesia saat ini sudah kekurangan lagu yang sesuai dengan umur anak-anak. Bahkan anak-anak kecil di zaman sekarang malah hafal lagu-lagu percintaan atau lagu-lagu TikTok yang nggak banget gitu ya. Kadang kata-katanya jorok gitu. Dibandingkan dengan lagu anak-anak, mereka lebih hafal lagu itu. Suksesnya film Jumbo pastinya nggak lepas dari marketingnya, geng. Dan ini ya cukup menyenangkan buat kita ya. Akhirnya adik-adik kita tuh punya referensi yang bagus lah untuk mereka tonton. Dari ketika trailer perdana film ini pertama kali diperlihatkan sampai filmnya rilis, kru film dari Jumbo ini terus mempromosikan film Jumbo mulai dari menunjukkan karakternya, mengungkap proses di balik layar ketika proses produksi. Nah, itu kalian bisa lihat semua. Ini kalian lihat sendiri dari video yang gue tampilkan ini.
Demi mendapatkan suara yang sesuai dengan karakter Acil yang kakinya sakit, Angga itu harus menggunakan tongkat ketika record suara. Jadi biar apa ya, chemistry-nya dapat gitu, vibe-nya dapat. Nah, sampai ada karakter Don yang di halaman Candi Prambanan. Nah, cara ini membuat semakin banyak orang yang penasaran dan pengen menonton Jumbo ketika nanti tayang di bioskop. Ya, meskipun juga ada isu-isu yang menerpa film ini yang mengatakan keberadaan karakter hantu di film tersebut dianggap terlalu berlebihan, melewati batas akidah, sampai ada yang menyebutnya musyrik. Biasalah pengkritik-pengkritik yang ribet ada aja gitu. Nah, tapi ya bagi banyak orang, cerita yang diangkat di film Jumbo ini adalah cerita fiksi dan sudah banyak yang mengadaptasi dari cerita yang berkaitan dengan hantu seperti film animasi dari Disney Pixar yang berjudul Coco atau sihir seperti di film Disney Pixar lainnya yang berjudul Encanto. Terlepas dari itu, yang ditekankan dari film ini adalah pesan yang disampaikan, ya sehingga banyak yang menilai kritikan kalau Jumbo ini nggak sesuai dengan akidah itu malah yang lebay gitu. Berlebihan amat, ya udah sih. Kan cuman film. Ya apa ya, aku juga gak bisa ini lagi. Kayaknya bisa dipilah-pilih lah mana yang baik mana yang enggak. Tapi kayaknya untuk karakter hantu di dalam film itu gak bener-bener ngeganggu akidah amat deh kayaknya. Toh di dalam agama mana nih ya, kalau gue secara orang muslim gitu, ya kita juga dipercayakan adanya arwah kan, dipercayakan adanya hal goib gitu. Jadi ini yang melanggar dari agama mana nih? Aneh bingung nih Gan. Oke, kita lanjutkan. Menurut Rian, selaku sutradaranya, kesuksesan dari Jumbo ini adalah bukti bahwa animasi Indonesia masih mendapatkan tempat di hati penontonnya. Dan dia berharap pencapaian film Jumbo bisa menjadi penyemangat bagi para animator untuk terus berkarya dan gak meragukan potensi dari orang lokal Indonesia. Jangan apa-apa tuh banggain bule. Dan jangan juga dengerin kata-kata anak Facebook. Ingat nih, anak Facebook, cut aja deh. Males, suka ngomong gini. Mentang-mentang ada Indonesia, overprod. Lo paham arti overprod gak sih? Baru tahu kalimat bahasa Inggris sekelak mambo aja langsung diucapin terus. Oh ada Indonesia overprod. Gak apa-apa overprod, biarin. Kenapa emangnya kalau gue mau bangga sama negara gue? Bodo amat. Makanya buat seniman-seniman, orang-orang yang senang dengan membuat karya, ya tunjukkan karya kalian. Mau dikatain overprod, bodo amat. Memang gue proud dengan karya gue. Oke, tunjukkan dan ya biarinlah tuh keyboard warrior itu mau bilang overprod, biarin dia stuck dengan jalannya. Kita lanjutkan geng. Emosi gue kalau ingat kalimat-kalimat itu ya, biarin deh. Nah, selain sukses secara komersial, film karyanya ini juga memberikan dampak positif kepada anak-anak karena banyak yang terinspirasi akhirnya menggambar karakter-karakter di dalam film Jumbo. Yang mana menurut Rian ini menjadi keberhasilannya dia yang gak ternilai harganya. Gue setuju banget nih. Ya kan, jadi anak-anak tuh jadi apa ya, pengen ngegambar, jadi mau melampiaskan ekspresi dan bakatnya gitu. Dan kesuksesan film Jumbo ini mendapatkan atensi juga geng dari pemerintah. Nah, di dalam hal ini Pak Teku Rifki Harsha selaku Menteri Ekonomi Kreatif ikut menonton film ini dan menilai kalau film Jumbo ini sebagai pencapaian yang membanggakan bagi industri animasi Indonesia. Nah, beliau juga berharap keberhasilan film Jumbo ini ya bisa menjadi awal dari kebangkitan animasi Indonesia di kancah global. Wah, setuju banget nih Pak. Keren. Dan untuk bisa mencapai hal tersebut, tentunya animator Indonesia nggak bisa bekerja sendiri geng. Sebab ya membutuhkan peran pemerintah juga yang bisa mendukung industri tersebut. Oleh karena itu, Pak Teguh Rifki mengatakan pemerintah siap mendukung industri animasi agar terus berkembang. Nah, salah satu caranya adalah dengan memperkuat promosi agar film-film lokal mendapatkan perhatian yang lebih luas geng. Nah, menurut beliau, industri animasi di Indonesia udah menunjukkan kemajuan yang signifikan, namun masih ada beberapa hal yang perlu ya untuk diperhatikan demi menunjang kesuksesan animasi Indonesia ini, terutama dari segi pemasaran dan promosinya. Pemerintah menyadari pentingnya akses ke pasar internasional agar film animasi Indonesia nggak cuma sukses di dalam negeri, tapi juga bisa sukses di luar negeri seperti animasi dari negara lain. Bentuk dukungan pemerintah lainnya juga terlihat ketika Wakil Presiden yaitu Gibran Rakabuming Raka mengajak anak yatim untuk saksikan film Jumbo ini di bioskop dan berpesan untuk nggak takut menjadi diri sendiri. Berani bermimpi besar dan pantang menyerah dalam menghadapi segala tantangan hidup, yang mana ketiga pesan tersebut ada di dalam film Jumbo.
Memang ya geng, dengan kemunculannya film Jumbo ini ya memiliki animasi sendiri dan gak kalah bagus dengan negara lain, memang sudah menjadi harapan besar bagi negara kita. Walaupun kalau dibandingkan dengan Disney atau studio animasi dari negara yang lebih besar gitu ya, animasi asal Indonesia ya mungkin ada kalahnya sedikit lah, nggak jauh gitu. Nah seperti yang gue katakan sebelumnya, nggak usah jauh-jauh ke Amerika atau ke Jepang. Faktanya sama negara tetangga aja, yaitu Malaysia, Indonesia itu ya masih kalah dari segi animasi memang. Lihat gimana animasi Upin Ipin, terus Bobo Boy yang sudah sangat terkenal sampai ke negara-negara lain. Ya tapi dengan kehadiran Jumbo di industri film animasi Indonesia, ini menjadi sebuah harapan baru terhadap perkembangan animasi Indonesia. Ya sekaligus jadi sebuah angin segar bagi industri perfilman saat ini yang sudah terlalu banyak diisi oleh genre horor. Dan kemudian Jumbo sebagai sebuah gerakan dari animator Indonesia untuk melawan maraknya penggunaan AI yang mengancam karir mereka sebagai animator dan menghancurkan industri animasi itu sendiri. Ya sampai studio animasi asal Jepang yaitu Studio Ghibli juga menyatakan sikap kepada para pengguna animasi AI ini. Nah kita mungkin seru nih kalau membahas tentang ancaman AI di tengah-tengah industri animasi ini. Ya gimana enggak geng, kita lihat ya betapa bangganya kita dengan film animasi Jumbo yang dihasilkan langsung dari tangan-tangan seniman animasi negara kita, seniman lokal Indonesia. Nah tapi dengan adanya gempuran AI, kasihan juga mereka. Karya-karya mereka yang mereka buat dengan susah payah tapi dengan mudahnya ditiru oleh AI. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan ancaman AI di tengah industri animasi. Jadi geng, AI menjadi sebuah teknologi yang menandakan kalau zaman sekarang udah canggih banget. Segala aktivitas yang kita jalani saat ini juga nggak terlepas dari AI. Entah kalian sadar atau enggak, kalau kalian bingung bisa tanya ke ChatGPT. Bahkan ChatGPT udah bisa diajak chat seperti kalian chat dengan orang asli. Dan wawasannya juga luar biasa luasnya, melampaui ya wawasan manusia biasa lah. Dan itu adalah sebagian dari fungsi AI yang bisa memudahkan kita dan bisa bermanfaat kalau dimanfaatkan secara positif. Tapi di sisi lain, AI ternyata memiliki dampak yang sangat merugikan bagi seniman mulai dari animator ataupun musisi. Ya, namanya juga karya seni. Setiap karya yang dihasilkan itu value-nya adalah pada seni di karya tersebut, yang mana seni itu dibuat oleh manusia. Idenya, proses pengerjaannya itu adalah bagian dari seni. Nah, ketika semua proses itu malah diganti oleh AI, maka prosesnya hilang. Secara nggak langsung, esensi dari seni itu sendiri juga pasti bakal pudar dan hilang. AI ini juga bisa dikategorikan jahat banget geng, sama seniman khususnya. Terkhususnya yang gue bicarakan di sini adalah animator. Karena kita sedang membicarakan soal animasi ya untuk bisa menghasilkan gambar sesuai dengan prompt yang kalian minta. AI ini bakal mengambil gambar milik orang lain dan mengganti beberapa elemen atau hal yang ada di dalam gambar tersebut menyesuaikan prompt. Barulah ya diberikan kepada si peminta atau si user AI tadi. Misalnya nih, ada animator yang membuat animasi tentang dirinya sendiri sedang duduk di kursi dan animasi tersebut diunggah ke internet, maka karakter yang seharusnya itu adalah haknya si animator dan itu adalah si animator sendiri, tapi oleh AI malah diganti jadi karakter yang sesuai dengan yang kalian mau, yang sesuai kalian ketik di prompt tersebut. Jadi AI ini bisa mencuri segala hal yang ada di internet dan bisa dikatakan semacam melanggar hak cipta. Nggak terkecuali data diri kalian sendiri. Nggak asik banget ya. Bukan cuma nggak asik sih, bahaya lebih tepatnya. Terus, untuk yang menggunakan animasi dari AI, sebagus apapun atau seterkenal apapun animasi yang dibuat, nggak akan bisa diklaim hak ciptanya. Nah, jadi kalau kalian nih merasa kalian pengen bikin film misalkan atau bikin karya, tapi nggak mau pakai jasa animator, maunya pakai AI. Nah, itu nggak bisa kalian hak ciptakan. Jadi itu nggak ada lisensinya. Suatu waktu kalian disu atau dituntut oleh seseorang, kalian bisa kena. Atau hasil karya kalian ini yang karena animasinya berasal dari AI itu juga bisa disalahgunakan oleh orang. Salah satu contohnya nih, pernah kejadian pada animasi Tung 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 Sahur yang waktu bulan puasa kemarin sempat ramai banget dibicarakan di TikTok. Tung 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 sahur.
Animasi tersebut nggak cuma terkenal di Indonesia aja, tapi ternyata orang-orang dari luar negeri juga tahu animasi AI ini. Bahkan ada yang membandingkan dengan animasi AI serupa dari negara lain, dan saking viralnya sampai ada yang membuat figur mainan Tung-Tung tersebut. Dan biasanya kan kalau ada karakter animasi kerjasama dengan brand mainan atau fashion, brand tersebut harus membayar lisensi tuh kepada si kreatornya. Ya katakanlah misalkan gue menggambar diri gue sendiri dalam bentuk animasi, terus tiba-tiba ada perusahaan mainan ngebuat patungnya atau bonekanya. Nah itu perusahaan harus bayar gue seharusnya. Nah tapi di dalam hal yang terjadi kepada si Tung-Tung Tung Sahur ini ya berbeda, gak berlaku. Sebab si pembuatnya yaitu Noxa, akun TikTok yang mempopulerkan ya animasi ini, tidak bisa mendapatkan hak cipta dan meminta lisensi kepada pembuat figur mainan tersebut. Karena ya animasi ini dibuat menggunakan AI. Jadi dia nggak bisa mendapatkan uang hak cipta, uang lisensi itu nggak ada. Karena nggak ada hak ciptanya. Nah jadinya akhirnya ya udah karya dia tuh bisa seenak hati diambil oleh orang ya untuk mencari uang. Terus geng, kemarin juga sempat rame banyaknya orang-orang yang mengunggah sebuah foto AI dengan style animasi yang mengambil referensi dari studio animasi terkenal asal Jepang, yaitu Studio Ghibli. Tadi udah sempat gue singgung-singgung juga nih. Buat kalian yang belum tahu, Studio Ghibli ini didirikan oleh sutradara yang bernama Hayao Miyazaki dan Isao Takahata. Serta ada satu produser yang namanya Toshio Suzuki. Nah, setelah mereka mengakuisisi aset Topcraft pada tanggal 15 Juni tahun 1985, ya studio ini mereka dirikan. Studio ini nggak cuma terkenal di Jepang geng, tapi juga di seluruh dunia karena sudah membuat berbagai film animasi seperti Grave of the Fireflies, terus ada Ponyo, terus ada My Neighbor Totoro, terus ada Spirit Away, dan masih banyak lagi. Nah gue yakin gak cuma kalian yang mungkin backgroundnya wibu gitu ya, nggak cuma wibu-wibu aja yang tahu film-film produksi dari Studio Ghibli ini, tapi yang nggak wibu juga pasti pernah nonton atau setidaknya tahu beberapa di antara film dari Studio Ghibli ini geng. Kalian bisa lihat lah dari gambarnya, pasti familiar. Dan dari semua film tersebut, Studio Ghibli itu punya ciri khas sendiri di dalam animasinya. Nggak bisa ditiru oleh orang, bisa sih, cuman kayak ide dasarnya itu dari mereka. Mereka lah OG-nya. Nah, jadi orang-orang pasti bakal tahu kalau animasi seperti ini udah pasti itu adalah Studio Ghibli yang buat. Singkat cerita nih geng, gak lama setelah ChatGPT mengeluarkan fitur terbaru mereka, berbagai situs web dan platform langsung menghujani internet dengan animasi Ghibli buatan AI. Ada gambar dari tokoh-tokoh dan peristiwa yang diubah menjadi animasi Ghibli seperti Albert Einstein, ada Donald Trump, terus Putin, Zelensky, bahkan foto-foto netizen atau warga sipil biasa pun bisa diubah ke dalam bentuk animasi khas Ghibli ini. Fenomena ini tentunya membuat heboh para animator, nggak terkecuali di Indonesia. Dengan adanya fitur tersebut menunjukkan kalau ChatGPT memiliki fitur yang canggih hingga bisa membuat sebuah animasi yang mirip banget yang dibuat oleh Studio Ghibli dengan cara yang instan. Tapi geng, di sisi lain, itu juga menjadi sebuah ancaman karena AI yang meniru karya seni yang dibuat oleh manusia, terlebih lagi animasi Ghibli tersebut udah memiliki hak cipta, ya ini benar-benar mengkhawatirkan, terutama untuk para seniman dari Studio Ghibli. Nah, di tengah-tengah perdebatan tersebut, muncul sebuah video dari Hayao Miyazaki di tahun 2016 ketika dia berkomentar mengenai peran AI di dalam dunia animasi. Nah, ternyata nih, sudah dari sejak lama, yang mana di saat itu Miyazaki mengomentari sebuah demo AI yang dibuat oleh tim pengembang yang terdiri dari sekelompok animator dan desainer yang menunjukkan animasi tubuh yang bergerak dengan cara menyeret diri menggunakan kepala. Nah, ternyata geng, adegan itu merupakan cuplikan dokumenter mengenai Miyazaki sendiri yang berjudul Never Ending Man, Hayao Miyazaki. Dan Miyazaki mengatakan kalau dia benar-benar merasa jijik ketika melihat demo tersebut dan menegaskan kalau dia nggak pernah ingin menggunakan teknologi ini untuk karya-karyanya. Ya walaupun berbentuk animasi, apa yang ditampilkan di dalam animasi tersebut haruslah sesuai dengan perasaan manusia agar pesannya bisa tersampaikan. Tapi sementara itu, AI itu nggak bisa memahami perasaan manusia yang sebenarnya. Jadi Miyazaki pun bilang kalau penggunaan AI adalah bentuk penghinaan terhadap kehidupan itu sendiri. Nah, itu anggapan dia tuh deep banget, dalam banget. Dan gue rasa geng, statement dari Miyazaki ini juga menjadi suara bagi para animator. Ya, buat apa mereka belajar capek-capek membuat animasi kalau pada akhirnya pekerjaan mereka akan digantikan oleh robot atau kecerdasan buatan, atau dengan kata lain AI, Artificial Intelligence. Ya kalau kondisi ini terus
ya berjalan terus ya, berlanjut terus, cepat atau lambat pekerjaan mereka bakal diganti oleh robot-robot ini, oleh AI ini. Dan inilah yang menimbulkan kekhawatiran baru bagi publik, terutama mereka yang bekerja sebagai animator. Ya, dengan kemampuan ChatGPT yang bisa meniru animasi studio Ghibli, itu memicu kontroversi terkait hak kekayaan intelektual para seniman. Ya, menurut sebuah laporan di Amerika, itu udah ada lebih dari 400 artis Hollywood yang melaporkan OpenAI, developer dari ChatGPT dan juga Google, dengan menuduh perusahaan tersebut sudah menggunakan karya dari para seniman tanpa izin alias mencuri. Nah, terus gimana nih kalau kasusnya seperti studio Ghibli ini? Ya, kalau berdasarkan hukum yang berlaku di Jepang, ada sebuah undang-undang hak cipta yang direvisi di tahun 2018 yang justru memberikan kelonggaran untuk AI. Kasian banget ya para animator Jepang. Di pasal 30 strip 4 dikatakan, konten berhak cipta bisa digunakan untuk analisis, penelitian, pelatihan, dan pengembangan AI selama tujuannya adalah mendukung inovasi teknologi. Terus, para seniman dapat apa? Dan juga bahkan nih geng, AI itu nggak perlu izin dari pemegang hak cipta untuk hal ini selama masih di dalam koridor pelatihan AI. Dan sayangnya, di dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan apakah hasil dari pelatihan tersebut boleh dipergunakan untuk kepentingan pribadi maupun komersial. Jadi itu abu-abu banget. Ya akhirnya orang menggunakan untuk kepentingan komersial alias ya buat bikin karya yang lain. Sementara seniman yang menciptakan dasarnya nggak dapat apa-apa. Nah makanya oleh karena itu ini adalah hal yang legal kalau banyak perusahaan bisa menggunakan konten berhak cipta dari Jepang seperti studio Ghibli untuk melatih AI bahkan mendapatkan keuntungan dari hasilnya. Nah namun sementara itu dari OpenAI sendiri sudah mengeluarkan pernyataan sebagai respon atas kekhawatiran publik mengenai dampak AI pada karya seni. Nah mereka mengatakan bahwa pihak mereka mengakui para pengguna itu menggunakan ChatGPT untuk membuat konten. Dan di sisi lain, OpenAI mengklaim sedang berupaya ya menyesuaikan kebijakan sembari memantau penggunanya untuk memastikan penggunaan fitur ini tetap dalam koridor dan batasan etika yang bisa diterima. Nah, ini kita nih geng yang bukan seorang animator lebih baik ya hati-hati dalam memanfaatkan tren ini, dalam memanfaatkan tren animasi Ghibli buatan AI ini sebagai bentuk dukungan dan respect kita kepada para animator yang udah capek-capek membuat animasi tersebut. Ya karena kalau terus-terusan dibiarkan gini, ya ini bisa mengancam karir dari para animator itu sendiri. Kalau mereka sampai kehilangan pekerjaan karena sudah digantikan AI, yang ada ya bakal semakin meningkat ya pengangguran di dunia ini. Dan dengan adanya film Jumbo yang gue ceritakan tadi, ya ini membuktikan bahwa di tengah-tengah pesatnya perkembangan AI sampai sudah menyentuh industri animasi, ya animasi buatan manusia sungguhan, buatan tangan sungguhan masih banyak digemari sebenarnya. Nah ini menjadi awal yang baik bagi Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas animasi agar bisa bersaing di pasar film animasi internasional. Ya syukur-syukur geng kedepannya ya industrinya bisa menyaingi Disney Pixar. Amin ya rabbal alamin ya. Nah itu dia geng pembahasan kita kali ini mengenai film Jumbo dan ancaman AI bagi industri animasi. Dan ya gimana menurut kalian pembahasan kita kali ini? Sekalian kalau ada yang sudah menonton film Jumbo, coba dong geng kasih review kalian terhadap film ini di kolom komentar.